wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Saya jurusan Akidah Filsafat Usuluddin. Di mana saya di sini akan mempresentasikan sebuah matkul yang berjudul filsafat sosial. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul kapitalisme awal, para pendukung dan penentangnya Inggris pada tahun 1689 dan 1780. Lanjut, pasti ada pertanyaan, apa sih kapitalisme itu? Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana kekayaan dan alat produksi dimiliki oleh perorangan, yaitu masing-masing. Nah, di sini orang bebas membuka usaha di mana-mana, seperti misalkan mau di rumah mau di pinggir jalan mau di mana-mana itu bebas gerak, kita mau dimanapun kita memilihnya bebas karena tidak ada pemungutan biaya. Terkadang kan ketika kita ingin berjualan pasti kalau kita tidak mempunyai lahan pasti kita harus menyewa atau harus membeli terlebih dahulu. Tapi di sini bebas, yaitu mau dimanapun kapanpun itu terserah gitu. Terus tujuannya tujuan utamanya itu untuk mencari keuntungan. Ya, siapa sih yang nggak untung? Pasti kalau tidak ada pungut biaya atau bahasanya pajak lah ya. Biasanya kalau pajak kan pasti pungutan biaya pasti kita per bulan bayar. Tetapi kan di sini yaitu bebas. Jadi uang yang dimana buat membayar pajak atau membayar sewaan, nah di sini kan tidak ada. Jadi uang itu menjadi milik kita dan akan semakin untung kitanya gitu. Selanjutnya di sini kondisi Inggris pada tahun 1689. Kekuasaan raja dibatasi, parlemen memiliki peran penting, hak memilih dilindungi hukum, perdagangan dan usaha mulai berkembang secara drastis. Nah, di sini pasti ada pertanyaan, siapa sih yang mendukung kapitalisme? Nah, di sini yang pertama yaitu pedagang, ya karena pastilah kan bebas. Kedua, pengusaha. Ketiga, pemilik modal, dan yang terakhir yaitu pemerintah dan parlemen. Selanjutnya, alasan pasti ada alasan yang pasti ada alasannya karena untuk memilih yang ini atau yang itu. Alasannya karena mereka mendukung yaitu bebas berdagang, bebas membuka usaha di mana-mana, di pinggir jalan, di tempat di mana lah pokoknya itu. Terus bisa mendapat keuntungan yang lebih besar atau persenan yang lebih gede yang biasanya menghasilkan misalkan 60%, tapi dengan adanya kebebasan bisa beranjak menjadi 80%. Terus ekonomi negara semakin berkembang. Lanjut. Nah, di sini pasti ada bertanya, siapa sih yang menentang kapitalisme? Nah, di sini yang menentang kapitalisme yaitu pertama petani kecil. Ya pastilah karena petani kecil kan maksudnya mempunyai lahan yang sangat kecil yang dimana ketika ada orang yang mempunyai lahan besar pasti akan terserat si lahan kecil menjadi milik yang mempunyai lahan besar. Terus buruh pabrik, pasti buruh pabrik. Terus bangsawan lama. Nah, selanjutnya alasannya untuk menentang karena yang pertama
petani kehilangan tanah. Pasti, karena kan si petani kecil itu mempunyai lahan yang segitu-gitunya, dan terus eh, yang si petani mempunyai lahan yang banyak, maka akan terus akan bakalan si petani kecil bakalan terprosot atau bakalan tersingkirkan dengan mempunyai lahan kecil, maka dengan terpaksa untuk bisa menjualnya. Terus buruh pendapat upah rendah. Nah, pendapat upah rendah. Jadi buat si pemburu yang mana tidak mempunyai tanah, tidak mempunyai perusahaan, hanya sekedar buruh, hanya mendapatkan upah rendah ya karena kan bebas. Eh, Terus jam kerja akan semakin lama, yang mana misalkan eh, kerja dimulai pada jam 8 pagi dan selesai pada jam 4 sore. Nah, di sini akan semakin lama. Contoh misal biasanya pulang jam 4 sore, sekarang bertambah menjadi jam 9 malam. Dan kehidupan akan semakin sulit. Lanjut, di sini ada dampak kapitalisme. Dampak kapitalisme yaitu pedagang akan semakin maju ya karena kan bebas. Yang kedua, industri akan semakin berkembang. Ketiga, Inggris menjadi negara kuat ekonomi. Yang terakhir yaitu terjadinya kesenjangan sosial. Nah, di sini ada namanya dampak loop di Amerika Utara dan Prancis. Perbedaan pandangan di Inggris tentang kekuasaan raja melahirkan sistem pemerintahan yang lebih modern, dan pemilikan John Locke memberikan pengaruh besar terhadap lahirnya uh, kebebasan dan demokrasi di Amerika Utara dan Prancis. Lanjut, selanjutnya yaitu Revolusi Prancis tahun 1780, yang mana kapitalisme Inggris pada masa tersebut menjadi inspirasi sekaligus peringatan bagi Prancis, yang mana revolusi Prancis lahir sebagai usaha yang meniru kebebasan. Ya pasti, siapa yang enggak tertarik dengan adanya sistem kebebasan, pasti semua orang ingin kebebasan. Maka tetapi di sini yang namanya kebebasan politik ini tetapi dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara dan adil. Lanjut, yaitu di sini ada dampak revolusi Perancis terhadap Inggris. Nah, di sini dampak revolusi Prancis terhadap Inggris yaitu Inggris menjadi lebih awas terhadap ide-ide kebebasan yang bersamaan hak karena takut ada terjadinya pemberontakan. Pemerintah membatasi kegiatan politik rakyat, kaum borjuis terinspirasi untuk menuntut hak lebih, dan ekonomi terdorong karena perang dengan negara-negara Eropa. Nah, intinya di sini revolusi Prancis mendorong untuk perubahan sosial dan politik, tetapi juga untuk membuat Inggris menjaga kestabilan pemerintahannya. Lanjut, yaitu maka kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari awal sampai terakhir yaitu bahwa kapitalisme membuat Inggris maju dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan masalah sosial karena tidak semua orang yang merasakan keuntungan tersebut, yang mana bisa disebut rakyat kecil bisa disebut semakin kecil, rakyat besar bisa disebut menjadi lebih besar, atau bisa disebut